Hai guys, selamat datang di channel aku. Hari ini topiknya agak berbeda ya dari biasanya. Aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku dalam kehamilan ini. Nah, banyak teman-teman juga yang nanya kan. Jadi aku akan buat video, mana tahu ada yang sama pengalamannya kayak aku, jadi dapat membantu teman-teman. Aku cerita dari awal ya, mulanya gimana terjadinya keadaan ini. Pertama itu aku tuh menikah dengan suami aku tuh di bulan 9. Nah, sebelum menikah kami memang udah sepakat untuk menunda dulu momongan karena ada beberapa hal yang memang benar-benar nggak bisa untuk mempunyai momongan dulu. Bukan karena sengaja atau karena apapun yang nggak terlalu bermanfaat. Ini yang sangat bermanfaat. Salah satunya aku tuh masih kuliah, ya masih nyusun skripsi. Kalau suamiku udah selesai skripsi, tinggal wisuda. Jadi aku masih skripsi, aku harus bolak-balik Medan Siantar karena aku di Siantar dan aku kuliah di Medan. Jadi bolak-balik. Baru ada usaha juga yang kami rintis di situ. Jadi kami ngurusnya sendiri, apa-apa sendiri. Jadi setelah itu, setelah di bulan 12, kami rencana di bulan 1 untuk program. Rupanya dari kampus suami memberitahu bahwasannya mereka bulan 1 akan wisuda. Jadi akan sibuk lagi nih, tapi di awal lah. Oke, setelah wisuda kami mulai program, tapi programnya itu bukan program yang gimana-gimana ya, yang biasa aja, yang natural. Nah, di sini satu pesan yang harus kita ambil, bahwasannya ketika kita mau program, kita harus benar-benar imun kita fit lah gitu, imun kita fit. Jadi sel telur dan spermanya itu benar-benar kuat gitu. Memang bisa ketemu, cuman kalau dia lemah, dia nggak akan terbentuk dan nggak akan berkembang janinnya. Jadi kita harus fit. Contohnya itu salah satunya jangan begadang, jangan terlalu capek, minum vitamin paling utama. Aku kemarin nggak ada kayak gitu, natural aja. Jadi setelah itu, setelah kan program di bulan 2, aku memang udah telat datang bulan 2 hari, yang sehari. Cuman aku pikir biasa aja, karena aku juga biasa kayak gitu, biasa telat, biasa kecepatan gitu kan. Jadi biasa aja. Dan kebetulan di bulan 2 itu kami harus pergi belanja ke Medan untuk perlengkapan usahanya, karena kan izinnya udah mau selesai. Jadi kami belanja ke Medan, kami PP pulang pergi gitu. Tapi kan memang via tol. Cuman pada saat itu aku tuh rasanya capek, lelah gitu, capek kali memang kan. Cuman itulah bedanya capek udah mau datang haid atau hamil atau isi. Beda banget ya. Kalau capek datang haid itu aku nggak pernah sampai tergeletak, tapi kalau isi itu capek ya, sampai pulang dari belanja itu aku sampai geletak gitu, sampai capek kali gitu kan. Tapi aku biasa aja gitu. Terus setelah itu 4 hari kemudian itu aku coba tes. Udah terlambat seminggu nih coba tes PET, dan hasil tesnya itu di 5 Maret ya, tanggal 5 Maret aku coba tes dan hasilnya itu adalah positif. Nih guys, positif kan, kayak terang ya garisnya nih. Nah, setelah kami cek, besoknya itu kami langsung inilah bahagia ya, langsung pergi ke dokter tanggal 6 Maretnya ke dokter spesialis obgyn daerah Siantar. Kami langsung cek, kami nunggu antrian, terus ya udah antrian masuk, dokter bilang janinnya belum kelihatan Bu di rahim, katanya gitu. Ini hasil USG-nya. Sempat kok gitu, kok belum kelihatan, sempat agak aneh ya ini rahimnya nih, kok belum kelihatan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, mana tesnya, kata dokternya. Saya tunjukin, oh nggak lupa dok, ada foto, ada, saya tunjukin foto. Oh ya udah 95% ibu pasti nanti hamil. Oke, nanti 10 hari lagi datang dikasih asam folat. Oke dok. Setelah itu saya pulang, malamnya itu kayak nyeri, terus ada flek. Setahu saya sih biasa ya perdarahan kehamilan kan, tapi jangan sampai mules gitu. Oke, saya searching juga, oke biasa aja, nggak apa-apa. Setelah itu besoknya tambah banyak gitu dari flek hari pertama. Tapi udahlah nggak apa-apa, belum mules gitu kan, biasa aja. Malamnya itu nggak ada mules, cuman darahnya itu semakin banyak, merah segar, ada di thumbnail depan, di background depan saya buat tuh sampai segar gitu. Jadi agak takut lah. Ayolah cek lagi, kami coba cek lagi, temu janji lagi ke dokter yang lain. Tapi malamnya itu sebelum cek itu saya coba cek di tanggal 8 Maret lagi, saya ini lagi tes pack lagi dan garis 2 lagi. Oke, besok paginya sampai ke dokter spesialis obgyn yang kedua.
di USG, ini USG-nya yang lebih canggih yang 4D. Di USG lo masih nggak kelihatan juga bu janinnya, dokternya bilang gitu. Eh, tapi karena ada keluhan darah itu, dokter kasih terus dokter tes lagi di klinik itu dan hasilnya juga positif. Ini yang ketiga, hasilnya positif juga. Jadi dokternya bilang tes lagi lah bu, katanya gitu. Udah tes, baru dikasih penguat janin. Setelah memang nggak ada di rahim, kasih penguat janin. Oke, kapan baliknya dok? Kalau nggak ada keluhan ya sebulan lagi. Kok ada keluhan ya balik, kata dokter. Oke dok. Setelah itu pulang ke rumah, aku makan nih obatnya, penguatnya kan, obat-obat penguatnya. Udah enakan 1 sampai 2 hari, nggak ada flek, nggak ada nyeri, nggak ada apapun, aman gitu kan. Setelah itu, setelah 2 hari kemudian, malamnya jam sorenya udah ada nyeri-nyeri sedikit lah, tapi nggak pala banyak, flek sedikit. Malamnya ini jam 3 langsung nyeri berat, nyeri kali kayak mules. Aku datang bulan tuh nggak pernah sakit loh. Biasanya tuh sakitnya biasa aja. Ini mules, jadi aku nggak pernah ngerasain sakitnya itu datang bulan gimana, aku nggak tahu. Itulah jadi nyeri mulus kayak orang mau melahirkan. Setauku sih melahirkan, karena aku tengok pasien-pasien aku kalau melahirkan gitu. Nyerinya itu nyeri kali. Sampai aku tengok darah itu banyak lah, banyak darahnya. Kami bangunin suami aku sampai dari jam 3 tuh kami nggak tidur, kayak nyesek gitu aku dadaku sampai pagi. Kami tanya-tanya dokter yang mana bisa cepet, dan yang dokter yang kemarin juga yang bisa yang jam 11. Kami datang tuh ke klinik jam 12 ke prakteknya. Setelah itu kami masih nunggu lemes, sakit, mules, masuk ke dokter USG perut nih pertama. Masih nggak kelihatan ya janinnya di rahim. Memang dokter bilang kemarin kemungkinan kehamilan di luar kandungan atau keguguran gitu. Cuman dalam hati aku kalau bisa jangan di luar kandungan, karena katanya bisa operasi gitu kan. Jadi aku coba diperiksa, dokter nyaranin kalau mau USG intravaginal. Saya bilang oke lah dok, USG intravaginal aja nggak apa-apa. Oke, intravaginal di USG juga dicari-cari, nggak ada ya di rahim ini, rahimnya nggak ada. Pak, ini kemungkinan keguguran, kata dokter. Oh ya dok, aku bersyukur. Kenapa? Satu, bukan kehamilan di luar kandungan, ada kemungkinan aku bisa dioperasi gitu. Dan kedua, aku bersyukur ya aku masih sehat juga gitu kan. Seandainya mungkin kelamaan, aku mungkin ada masalah ke akunya gitu. Nah setelah itu dokter bilang ini obat untuk penurunnya, bukan kita nggak menolong, tapi memang nggak bisa lagi ditolong. Ini obat untuk penurun janinnya, dikonsumsi, jadi nggak perlu kuret dok, nggak usah mau dikuret rupanya, kata dokternya. Nggak, kalau selagi bisa minum obat aja. Jadi aku minum obatnya, pulang dari situ aku minum obat, tapi nanti nyerinya ini berlebihan ya, jangan kaget, kata dokternya. Iya dok, aku minum obat memang mulus sampai 1-2 hari aku minum itu mulus. Di hari ketiga pagi pluk keluarlah bakal janinnya itu. Udah segini, sempat sedih, cuman aku bersyukur positif aja. Kalau seandainya dia lahir mungkin dia nggak akan berkembang atau mungkin dia cacat, itu aku positif aja. Jadi ini mungkin ada jalan Tuhan supaya nggak terjadi kesedihan yang lebih lagi nanti kalau dipertahankan gitu kan. Takutnya ke janinnya masalah dan ke akunya juga masalah. Jadi kita positif aja di situ. Terus kami kubur, kami ya dalam hati juga berdoa semoga nanti Tuhan kasih ganti yang lebih baik lagi. Dan sekarang ini kami dengan suami ya betul-betul mau, kalau nanti mau program lagi, kami betul-betul memang menjaga imun kami dengan baik. Jadi intinya kita bersyukur aja, positive thinking, apalagi saat-saat kayak gini, support dari suami itu sangat penting. Jadi bagi suami-suami harus mensupport istrinya, jangan tidak peduli, karena itu sangat penting bagi istrinya. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan dari cerita ini. Jadi bagi teman-teman aku yang nanyain, ini jawabannya teman-teman. Makasih udah peduli sama aku ya. Semoga kita semua sehat-sehat dimanapun. Yang belum dapat momongan, cepat dapat momongan. Oke, jaga imunitas, sehat selalu. Bye, thank you.